Kemudian kita campurkan dengan pengenalan mikroskop dan cara pemakaian mikroskop dengan baik dan benar. Topik uji sensitivitas antibiotika. Adalah kita memberikan kompresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Saya Dr. Azam Purwandono, spesialis neurologi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai refleks tendon dalam. Seperti yang kita ketahui, refleks tendon dalam memiliki beberapa nama, diantaranya adalah deep tendon reflex, muscle stretch reflex. Itu merupakan salah satu bagian dari refleks fisiologis. Ada beberapa refleks tendon dalam yang akan kita pelajari, diantaranya adalah refleks bicep, tricep, brachioradialis, refleks patella, dan refleks Achilles. Sebelum kita memulai pemeriksaan refleks fisiologis, terlebih dahulu kita harus mengenali hammer reflex. Jadi ada beberapa hammer reflex. Nah, kita bisa menggunakan keduanya. Ini adalah hammer reflex yang berbentuk T, ya, maupun hammer segitiga atau nama internasionalnya adalah hammer Taylor atau juga tomahawk, ya, biasanya untuk suku Indian. Kita memilihnya adalah hammer yang memiliki karet dengan kualitas yang baik. Kenapa hammer dengan kualitas karet yang baik? Pertama, agar dapat memunculkan refleks fisiologis dengan baik dan tidak memberikan rasa nyeri kepada pasien yang kita periksa. Untuk melakukan pengetukan, kita memerlukan teknik memegang hammer yang baik. Hammer kita letakkan pada jari telunjuk dan ibu jari dengan posisi yang bebas, sehingga hammer dapat mengayun dengan bebas dengan titik tumpuan di pergelangan tangan, tidak dengan tumpuan pada pergelangan siku. Jadi yang bergerak hanya hammer saja, tidak tangan kita. Nah, kalau tangan kita ini seperti malu, ya. Pemeriksaan refleks fisiologis ini kita lakukan pada kedua sisi tubuh, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Kita selain memeriksa refleks fisiologis, juga memeriksa apakah ada perluasan serta adanya klonus pada refleks fisiologis tersebut. Setelah kita melakukan hal tersebut, kita lakukan pelaporan dan interpretasi. Untuk interpretasi refleks tendon dalam, nilai normalnya adalah positif 2, yang berarti adalah adanya kontraksi otot dan pergerakan sendi. Sedangkan apabila hanya didapatkan kontraksi otot saja, dinilai sebagai positif 1. Jika tidak ada sama sekali kontraksi otot, kita beri nilai 0. Apabila terdapat kontraksi otot disertai dengan pergerakan sendi dan adanya perluasan pada sisi tendon yang kita lakukan perkusi, maka itu dinamakan sebagai positif 3. Dan bila ada gerakan klonus pada refleks fisiologis yang kita periksa, kita beri nilai positif 4. Tadi kita mendengar mengenai klonus. Klonus adalah gerakan otot secara ritmis yang terjadi secara pasif apabila kita meregangkan otot. Nah, pemeriksaan ini dianggap patologis apabila klonus itu terjadi terus-menerus selama rangsangan diberikan dan terjadi salah satu sisi saja. Nah, adanya klonus menandakan adanya lesi UMN. Pemeriksaan klonus ini akan lebih detail kita jelaskan pada pemeriksaan refleks patella dan refleks Achilles. Oke, sudah mengerti semuanya? Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kepada pasien simulasi. Pemeriksaan refleks fisiologis ini kita lakukan satu persatu. Jadi kalau kita ingin memeriksa refleks tendon bicep, maka kita periksa sebelah kanan kemudian kiri. Tricep juga gitu, kita lakukan pemeriksaan refleks tendon tricep sebelah kanan dan kiri. Tidak boleh digabung, bicep kanan dan tricep kanan, kemudian baru bicep kiri, tricep kiri. Kita harus memeriksa kedua sisinya dan satu pemeriksaan saja. Untuk apa? Untuk membandingkan. Apabila didapatkan adanya asimetri, misalkan pada sebelah kanan positif 3, sebelah kanan positif 2, dan kita tidak ada keraguan. Apabila kita melakukan sebelah kanan dulu semua, kita akan lupa ataupun bingung pada saat nanti pelaporan.
Pelaporan dilakukan dengan menyebutkan nama pemeriksaannya. Misalnya adalah refleks bicep dengan nilai positif 2, positif 2. Positif 2 yang pertama itu menunjukkan adanya posisi sebelah kanan. Sedangkan positif 2 yang berikutnya adalah sebelah kiri. Itu adalah sudah ketetapan umum yang kita pegang. Pemeriksaan refleks yang pertama adalah refleks bicep. Nama lain refleks bicep adalah BPR. Singkatannya adalah Bicep Physiological Reflex atau Bicep Pace Reflex. Pace adalah bahasa Belanda yang berarti tendon. Pasien berada dalam posisi berbaring, sedangkan pemeriksa berada di sebelah sisi kanan pasien. Kita posisikan lengan bawah pasien dengan posisi semi fleksi dan pergelangan tangan sedikit pronasi. Kemudian letakkan jari telunjuk dan jari ketiga pada tendon otot bicep. Kemudian kita lakukan perkusi di atasnya. Perkusi cukup dilakukan 1 kali atau 2 kali saja, tidak perlu dilakukan berkali-kali. Hal ini karena apabila kita melakukan perkusi berkali-kali akan terjadi adaptasi pada refleks tersebut, sehingga tidak akan muncul refleks fisiologis tersebut. Apabila kita mendapatkan refleks fisiologis bernilai positif 2, yaitu adanya kontraksi otot dan diikuti dengan pergerakan sendi, maka kita melakukan pemeriksaan adanya perluasan pada refleks tendon tersebut. Kita pindahkan posisi jari tangan kita di atas, yaitu pada posisi otot bicep, kemudian kita lakukan perkusi. Apabila kita melakukan perkusi pada daerah perluasan, yaitu pada otot bicep, didapatkan adanya kontraksi dan pergerakan sendi, maka dikatakan bahwa refleks fisiologis itu mengalami peningkatan dengan nilai positif 3. Setelah sisi sebelah kanan, kita lakukan pemeriksaan refleks fisiologis pada sisi yang satunya, yaitu sisi sebelah kiri, dengan teknik yang kurang lebih sama. Kita posisikan lengan pasien dengan posisi semi fleksi dan pergelangan tangan sedikit pronasi. Kemudian letakkan ibu jari kita pada tendon bicep dan kita lakukan perkusi. Kemudian kita evaluasi apakah terdapat kontraksi otot dan pergerakan sendi. Apabila hasil dari refleks fisiologis itu adalah positif 2, maka kita lakukan pemeriksaan pada perluasan, yaitu pada otot bicepnya. Nah, apabila juga didapatkan pergerakan sendi, maka nilai refleks bicep tersebut adalah positif 3. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tendon tricep. Nama lainnya adalah pemeriksaan TPR, yaitu Tricep Physiological Reflex atau Tricep Pace Reflex. Pace dalam bahasa Belanda artinya adalah tendon. Oke. Kita posisikan lengan bawah dengan posisi fleksi, karena kita akan melihat refleks tricep ini adanya kontraksi otot tricep yaitu ekstensi. Jadi kita akan melihat responnya adalah berupa adanya ekstensi. Kita posisikan fleksi dengan pergelangan tangan sedikit pronasi. Kita cari tendon tricep yaitu berada pada atas dari sendi olecranon. Jadi kita cari tendon tricep, kemudian kita lakukan perkusi. Apabila didapatkan kontraksi otot dan pergerakan sendi, maka dinamakan sebagai positif 2. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan adanya perluasan pada refleks tendon tersebut, yaitu pada posisi di otot tricepnya. Bila ada kontraksi otot dan pergerakan sendi, yaitu ekstensi, maka dinamakan sebagai refleks tricep positif 3. Kita lakukan pemeriksaan refleks tendon tricep pada sisi yang sebelah kiri dengan teknik yang sama. Kita posisikan lengan pada posisi semi fleksi, kemudian kita lakukan perkusi pada tendon tricepnya. Kita marker, yaitu pada sendi olecranon pada posisi di proksimalnya. Kita lakukan perkusi, didapatkan adanya kontraksi dan pergerakan sendi. Kita periksa adanya perluasan. Didapatkan adanya pergerakan sendi juga. Berarti nilai dari refleks tricep adalah positif 3.
Pemeriksaan refleks brachioradialis. Kita posisikan lengan pasien pada posisi semifleksi, kemudian kita letakkan jari tangan kita di atas processus styloideus radialis. Kemudian kita lakukan perkusi di atas jari tersebut. Respon positif apabila didapatkan kontraksi dan pergerakan supinasi dari pergelangan tangan. Selanjutnya kita periksa yang sebelah kiri. Sama posisinya, semifleksi, kita cari dulu processus styloideus radialis, kemudian kita perkusi pada jari tersebut. Responnya adalah supinasi dari pergelangan tangan. Kita akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis pada ekstremitas bawah. Ada dua, yaitu refleks patella dan refleks Achilles. Kita mulai dari refleks patella dulu. Refleks patella nama lainnya adalah KPR atau Knee Physiological Reflex atau Knee Pace Reflex. Untuk tahapan pemeriksaan refleks patella, pertama kita bebaskan dulu daerah sendi lutut ini dari pakaian pasien, yaitu dengan mengangkat celana yang menutupinya ataupun baju sarung ya. Kita posisikan bebas, tampak adanya lutut dan daerah di atasnya, sehingga pada saat kita memeriksa adanya perluasan tidak mengenai pakaian pasien. Kita sanggah sendi lutut pasien sebelah kanan dengan tangan sebelah kiri kita, sehingga pasien rileks, dan kita cari tendon patelanya. Bukan patelanya yang kita lakukan perkusi, tetapi tendonnya. Kita sanggah lutut pasien, kemudian kita lakukan perkusi pada tendon tersebut. Dikatakan positif apabila ada kontraksi dari otot dan pergerakan dari sendi. Ya, positif 2. Apabila positif 2, maka kita wajib untuk melakukan adanya perluasan, melakukan pemeriksaan adanya perluasan pada refleks tersebut pada sisi proksimal. Nah, dikatakan positif 3. Apabila ditemukan adanya perluasan pada refleks patella, kita harus memeriksa adanya klonus pada patella tersebut. Caranya adalah letakkan jari telunjuk dan ibu jari pada sisi di antara patella, kemudian kita lakukan penarikan ke arah proksimal, kemudian secara tiba-tiba kita dorong ke arah distal. Saya ulangi ya, kita taruh di antara kedua sendi patella, kemudian kita lakukan penarikan ke arah proksimal, kemudian secara tiba-tiba kita dorong ke arah distal. Kita amati adanya pergerakan dari kontraksi otot di daerah rectus femoris. Tampak di sini adanya pergerakan ritmis. Itulah yang dinamakan sebagai klonus. Adanya klonus menandakan refleks fisiologis tersebut bernilai positif 4. Kita lakukan pada sisi kontralateralnya, sama tekniknya, kita bebaskan dulu dari pakaian ataupun celananya sampai daerah proksimal dari sendi lutut. Kita sanggah supaya pasiennya rileks dan didapatkan hasil kontraksi yang diinginkan. Ya, di pakaiannya kalau bisa harus bebas, karena kita tidak boleh melakukan ketukan pada pakaian. Kita identifikasi dulu adanya tendon patella, kemudian kita lakukan perkusi. Didapatkan adanya kontraksi otot dan pergerakan sendi. Kemudian kita cek adanya perluasan. Jadi, kalau kita mengetahui adanya perluasan pada refleks patella, maka kita wajib melakukan pemeriksaan klonus. Tetapi apabila ketika kita melakukan pemeriksaan refleks patella nilainya adalah positif 1 atau positif 2, kita tidak perlu melakukan pemeriksaan klonus. Tekniknya sama dengan yang sisi sebelah kanan tadi, yaitu kita bebaskan dulu sendi lutut, kemudian ibu jari dan jari telunjuk kita berada di antara sendi patella ini. Kemudian kita lakukan penarikan ke arah proksimal, kemudian kita dorong secara tiba-tiba ke arah distal. Kita amati adanya gerakan ritmis dari
otot rectus femoris. Pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan tendon Achilles atau APR, yaitu Ankle Physiological Reflex. Kita posisikan pasien, yaitu dilakukan ada gerakan abduksi pada tungkai bawah, abduksi dengan fleksi pada sendi lutut, kemudian telapak kaki kita posisikan dorsofleksi. Nah, gini ya posisinya. Tapi rileks ya. Nah, rileks. Nah, biar saya saja yang melakukan. Nah, rileks. Jadi respon dari refleks Achilles ini adalah plantar fleksi. Jadi untuk supaya lebih jelas terlihat plantar fleksinya, kita posisikan telapak kaki pasien dorsofleksi. Kemudian kita cari tendon Achilles, kemudian kita lakukan pengetukan. Nah, kita cukup satu kali didapatkan adanya kontraksi otot dan pergerakan plantar fleksi. Itu dinamakan sebagai positif 2. Kita lihat adanya perluasan, yaitu dengan melakukan perkusi di atas tendon Achilles. Dengan posisi yang sama, kita lakukan pengetukan. Ini tidak ada pengetukan, berarti pasien ini adalah positif 2. Hal yang sama dilakukan pada sisi sebelah kiri. Kita posisikan, jadi posisi tungkai adalah abduksi dengan fleksi pada sendi lutut dan eksternal rotasi. Nah, gini ya. Kemudian telapak kaki kita posisikan dorsofleksi. Rileks. Nah, kemudian kita lakukan perkusi di tendon Achillesnya. Nah, dikatakan positif 2 ada kontraksi otot dan pergerakan sendi. Ya. Kita pindah ke daerah yang lebih proksimal. Rileks. Nah, biarkan saja. Rileks. Kita lakukan perkusi. Tidak ada kontraksi, berarti nilainya sama, positif 2 dan positif 2. Pada pemeriksaan refleks Achilles, apabila kita mendapatkan refleks Achilles bernilai positif 3, maka kita perlu memeriksa adanya klonus pada refleks Achilles tersebut. Caranya adalah dengan memfleksikan sendi lutut, kemudian kita lakukan dorsofleksi pada telapak kaki secara tiba-tiba, maka akan didapatkan, kalau misalnya didapatkan adanya klonus, maka terjadi dorsofleksi dan plantar fleksi secara ritmis bergantian. Jadi gerakannya plantar fleksi, dorsofleksi, plantar fleksi, dorsofleksi. Itu dinamakan sebagai klonus. Ya. Pada pasien ini tidak didapatkan adanya klonus. Begitu pula apabila kita mendapatkan refleks Achilles positif 3 pada sisi kiri, maka kita harus melakukan juga pemeriksaan klonus. Sama tekniknya, dilakukan fleksi pada sendi lutut, kemudian kita lakukan dorsofleksi pada telapak kaki. Apabila positif, maka didapatkan adanya gerakan ritmis, dorsofleksi dan plantar fleksi pada pergelangan kaki. Demikian pemeriksaan refleks tendon dalam, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam agromedis.